Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan menyampaikan hasil laporan kami yang berjudul Sistem Informasi Pemasaran dengan CRM berbasis website, yaitu dengan studi kasus pada sistem informasi pemasaran di toko Desruput. Untuk anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Abdul Qadir dengan NIM 026, selanjutnya ada Sukrisna dengan NIM 030, Vika Fresinsyah 076, Hikmarus Ginandaru 064, dan juga Algonza Dewanja Arjunantio dengan NIM 050. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam bisnis, interaksi dengan pelanggan merupakan hal yang sangat penting. Semua kegiatan bisnis terjadi dalam perusahaan pasti berujung kembali untuk pelanggan. CRM adalah strategi pemasaran untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan dan mengurangi kemungkinan pelanggan pindah ke pesaing lain. CRM juga membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan penjualan dengan fokus pada kepuasan pelanggan. Perusahaan juga dapat menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil untuk meningkatkan penjualan. Pada zaman modern ini, internet sudah banyak berkembang dan juga sudah digunakan di mana-mana. Dengan adanya internet, toko online menjadi bentuk pemasaran dan promosi yang sering digunakan untuk menjangkau customer. Dengan perkembangan ini, implementasi Customer Relationship Management atau CRM digunakan dalam perkembangan sebuah aplikasi online guna meningkatkan daya saing usaha agar terus berjalan dan meningkatkan penjualan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya di bab pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi dalam persaingan usaha sekarang ini menuntut perusahaan agar tidak hanya fokus pada keuntungan yang didapat, tapi tentang kepuasan konsumen. Ini termasuk faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Pada era sekarang ini, menuntut agar perusahaan dengan cepat mengetahui target pasar yang dituju dan kualitas dari produknya. Faktor yang dapat menjadi pertimbangan perusahaan yaitu value yang diberikan dan cara memperlakukan pelanggan setiap harinya. Toko Desruput ini menjual minuman dengan aneka rasa dari boba, Thai tea, dan lainnya. Semakin berkembangnya usaha minuman boba tentu akan meningkatkan juga persaingan yang mengharuskan pemilik usaha mencari strategi pemasaran agar tetap mempertahankan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Dalam perkembangan teknologi sekarang ini, toko online merupakan bentuk pemasaran dan promosi yang sering digunakan untuk menjangkau konsumen. Dengan perkembangan ini, implementasi Customer Relationship Management atau CRM gunakan dalam perkembangan sebuah aplikasi online guna meningkatkan daya saing usaha agar terus berjalan dan meningkatkan penjualan. Sistem ini memiliki tujuan agar perusahaan dan konsumen terjalin hubungan yang kuat, agar perusahaan dapat mengidentifikasi target konsumennya dengan tepat, memperoleh banyak konsumen dengan lebih cepat, dan mempertahankan kesetiaan konsumen. CRM ini juga membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan penjualan dengan fokus pada kepuasan pelanggan. Dengan demikian, pelanggan akan memiliki loyalitas lebih terhadap produk. Perusahaan juga dapat menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem informasi pemasaran pada toko Desruput. Yang B, bagaimana proses penerapan sistem Customer Relationship Management atau CRM berbasis web. Yang poin ketiga ada tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis sistem informasi pemasaran usaha toko Desruput dan membangun dan menerapkan sistem Customer Relationship Management atau CRM berbasis web. Ada beberapa batasan dalam
Laporan ini yaitu pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, luas lingkup hanya meliputi analisis pemasaran dari toko distribut. Yang B, website berupa rancangan tampilan dan sistem di dalamnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu flow map. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu untuk user atau pelanggan, lalu untuk admin atau kasir, dan juga untuk bagian produksi. Pada flow map dimulai saat pelanggan masuk atau login ke dalam website. Kemudian pelanggan melihat katalog produk di dalam website di mana katalog diolah oleh admin atau kasir. Kemudian pelanggan memesan produk dan data pesanan diterima oleh admin atau kasir. Kemudian data pesanan juga diteruskan ke bagian produksi untuk disiapkan dan juga dikemas. Setelah itu sistem melakukan penghitungan total pembayaran, lalu admin atau kasir melakukan verifikasi pembayaran. Apabila belum, maka pelanggan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Jika sudah, admin dapat mengubah status pembayaran menjadi lunas. Dan kemudian sistem membuat struk pembayaran. Setelah itu, struk pembayaran diberikan kepada pelanggan oleh kasir atau admin. Kemudian produk yang sudah siap atau sudah dikemas diteruskan ke kasir dan diberikan kepada pelanggan. Jika pelanggan sudah menerima produk, aktivitas pemesanan dianggap selesai. Lalu data pesanan sendiri yang sudah dibayar diproses oleh sistem untuk membuat laporan pemasaran, di mana laporan tersebut akan diarsip. Untuk selanjutnya, yaitu konteks diagram. Pada konteks diagram ini, entitas luar yang terlibat adalah user atau pelanggan dan juga admin atau kasir. Di mana prosedur yaitu user atau pelanggan mengisi data pelanggan, melakukan pemesanan, serta melakukan pembayaran yang nantinya akan mendapatkan struk pembayaran. Untuk admin atau kasir sendiri yaitu mengolah katalog produk, mendapatkan data pesanan pelanggan, dan juga verifikasi status pembayaran, serta membuat laporan pemasaran. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi selanjutnya ini ada data flow diagram. Nah, dalam data flow diagram level 0 ini, yang pertama, pengunjung melakukan registrasi di website toko distribut. Dan ketika selesai, muncul pesan sukses registrasi. Maka pengunjung telah berubah menjadi pelanggan. Nah, kemudian pelanggan mengirimkan data pelanggan, data pemesanan, dan data FAQ atau pertanyaan kepada sistem. Pelanggan menerima informasi barang, SMS promosi, pesan sukses dari sistem, serta balasan chat admin atau balasan dari pertanyaan FAQ yang ditanya. Kemudian pemilik distribut menerima laporan FAQ, pelanggan loyal, produk terlaris, serta laporan penjualan. Nah, terakhir, toko distribut mengirimkan data SMS promosi, data solusi dari pertanyaan FAQ, lalu serta data promosi, kemudian terakhir data barang yang diberikan kepada sistem. Selanjutnya ada ERD. Dalam ERD sistem informasi ini, yang pertama pelanggan memiliki beberapa atribut dengan key value kode pelanggan. Lalu promosi email, yakni email yang berisi promosi produk. Kemudian send email, yakni email yang dikirimkan oleh administrator kepada pelanggan. One to many dari pelanggan. Dengan foreign key, kode pelanggan, dan ID promosi. Selanjutnya, pelanggan dapat memberikan pertanyaan kepada administrator atau FAQ. Kemudian ada draft SMS, yakni SMS promosi dari administrator kepada nomor pelanggan. Kemudian ada send items,
berisi beberapa SMS promosi dengan key value ID. Kemudian ada entitas order total yang berisi hanya jumlah kuantitas dan total harganya. Kemudian order total mempunyai produk order, yakni produk yang sudah masuk ke dalam pesanan, berisi ID order produk, jumlah, harga, dan nama tiap barang. Kemudian ada produk order yang mempunyai produk yang berisi detail dari tiap produk, jenis produk, dan nama dari produk tersebut. Selanjutnya bisa dilanjut rekan saya. Oke, untuk desain GUI-nya mungkin saya seleksi langsung aja di websitenya. Oke, di halaman awal GUI-nya terdapat logo di seruput, kemudian ada navigasi shop, about us, kontak, kemudian pojok kanan ada profile. Di sini juga ada barang yang sudah di check out. Kemudian di bawahnya lagi ada tampilan kata atau kata penyambut lah istilahnya. Terus di bawahnya lagi yang terpenting ada iklan yang dimana isinya terdapat beberapa produk yang diskon. Langsung saja kita ke menu shop. Nah, di menu shop ini pelanggan dapat memilih menu yang akan dipesan. Sebenarnya pelanggan juga bisa bertanya dulu apakah ketersediaan stoknya ada atau tidak di menu chatnya. Halo admin, apakah ready? Nah, sini pelanggan mengirimkan chat kepada admin, kemudian admin akan menerima pesannya di bagian navigasi admin, di mana di atas ada kolom chat itu. Nah, masuk pesannya sini. Apakah ready gitu. Dan jika user ingin membeli produk, saya coba dulu ini yang set boba. Kualitinya 1, kita mau pesan 1. Di sini keterangan harganya 8.000. Di bawah gambar produknya ada sekilas tentang boba atau minuman boba. Kita coba pesan 1. Caranya kita ini, yang pertama, add to cart dulu. Nah, 1. Nah, kita langsung view cart. Nah, di sini di menu ini user dapat atau pelanggan dapat melakukan check out dari barang yang akan dipesan. Dimana saya akan men-check out street boba dengan kuantitinya 1, harganya 8.000. Jadi order pengirimannya Java ya, Jawa Timur. Kemudian totalnya 8.000. Langsung check out aja. Nah, udah langsung. Ini untuk caranya display saja ya, tes order, karena kita akan melakukan tes saja. Nah, di sini ada di menu checkout-nya atau pembayarannya. Ini ada keterangannya, loginnya sebagai email saya. Kemudian shipping details-nya kita ganti aja namanya. Nah, name-nya kita kasih price. Dan nomor teleponnya sudah tertera. Nomor teleponnya sudah tertera. Untuk alamatnya Ketintan Selatan, titiknya Surabaya, Jawa Timur. Untuk post kodenya saya isi random saja. Kemudian save aja.
Setelah mengisi alamat pengiriman, kita tambah di situ sistemnya akan terdeteksi bahwa delivery-nya yaitu jika ke Unesa Ketintang, sekitar Unesa atau Ketintang, ongkirnya sebesar 5.000. Payment-nya kita pilih COD saja. Nah, di sini menu ini jika punya gift card itu bisa ditukarkan. Kemudian di samping kanannya ada order summary-nya. Kita tadi pesan street boba di mana jumlahnya 1, total 8.000. Kemudian total dari pengirimannya 5.000, jadi totalnya 13.000. Kita order saja, place order gitu. Loading. Nah, jika sudah order maka akan muncul pop up thank you. Ada step pembayarannya metodenya yaitu offline. Nah, jika sudah membeli salah satu produk, kita coba ke dashboard adminnya apakah masuk. Kita masuk ke pesanan. Nah, ini ada keterangan baru ya, namanya pelanggannya Gizeu. Ini dia pesannya totalnya 3.000, kita cek dulu. Kita mau dia apakah benar tadi. Ternyata benar. Pesannya street boba jumlahnya 1, totalnya 8.000, pengirimannya 5.000, jadi total pembayarannya 13.000. Kita taruh nomor pelacakan saja, ini jika milik ekspedisi ya, kita isi random saja. Kita isi JNE gitu aja. Sudah kita kasih nomor trackingnya, produknya. Nah, ini untuk menagih pembayarannya. Kita buat invoice. Loading. Oke, udah. Tandai sebagai lunas. Jika pembeli tadi langsung ke tempat, jika sudah membayar langsung kita klik lunas saja. Oke, tandai sebagai lunas. Nah, sudah lunas ya pembayarannya, keterangannya. Kemudian jika sudah terkonfirmasi pembayaran, maka kita ke tempat di mana kita order tracking barangnya, bisa diambil. Kita ke akun. Sekarang tertera tanggal 5 ya. Nah, ini sudah di ACC. Nah, paid-nya sudah terbayar. Jadi sukses ya total pembayaran ordernya berarti. Oh ya, di samping itu saya akan menjelaskan di bagian ini, dashboard profilnya. Mana my address ini alamat dari usernya. Kemudian my wallet ini jika tersambung dengan bank atau apa itu. Dan di my akunnya ini terdapat perubahan akun atau apa. Karena agak lemot. Nah, di sini terdapat perubahan nama pengguna atau akun dari pengguna. Jika ingin merubah nama, alamat email atau apa. Nah, jika sudah ordernya sudah selesai tadi, kita cek bagian keuangannya. Nah, total invoice hari ini
uang masuk 13.000. Tadi kita coba yang tadi. Terdapat pelanggan tanggal 5 Desember di CEU. Metode pembayarannya secara langsung berhasil. Kemudian selesai ke menu, selesai pembeli sampai pembayaran, kita ke menu About Us, di mana ini berisi tentang mengenai distribut. Dan ada di kontaknya. Nah, ini jika ingin memberi saran atau pesan dari konsumen ke adminnya melalui email. Tadi yang ini kan melalui chat live. Nah, melalui chat live test. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan di bagian dashboard adminnya. Dimana yang pertama yaitu kita ke produk dulu. Dimana di menu navigasi produk ini, user owner ya terutama dapat menambahkan produk dengan nama atau jenis tertentu. Kita coba tambah produk baru. Nah, nama produknya kita tambahi gorengan. Tempatnya kita cari aja. Nah, tambahkan aja, kita setting 2000 lah. Udah, kita buat. Langsung simpan aja. Nah, gorengan akan ada di atas. Baru ya gorengan. Terus inventaris ini kayak stok tersedia atau tidak gitu. Dan koleksi. Ada menu yang ditampilkan di menu shop. Kemudian ini ya, kartu gift code. Loading. Kemudian tadi jika user mengirimkan fax, itu langsung terkelola di sini. Anggota situs ya terutama. Nah, anggota situsnya tadi saya login ini dengan email Krisna. Di sini ada tertera bahwa saya member dari web tersebut. Ada tulisannya ini. Kemudian ada laporannya. Nah, pada tanggal 6 November hari ini 3 pengunjung situs yang daftar, yang melihat situs. Ini laporan dari traffic dari websitenya. Kemudian ke penjualan ya. Masih loading, sabar. Nah, untuk laporan penjualannya kita setting, coba kita setting hari ini saja, bisa nggak? Sekarang tanggal 5. Oke. Hari ini. Nah, untuk penjualan hari ini bentar loading. Nah, sekian dari presentasi dari websitenya. Mungkin kalau ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sekian presentasi dari kami kelompok 6. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.